Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar lagi. Masih di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-6. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anakku semuanya, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan harus tetap kita jaga melalui 5M dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sehat selalu anakku, belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggalnya secara tertulis. Yang kedua, mengetahui contoh cerita rakyat di suatu daerah. Yang ketiga, menyampaikan hasil identifikasi jenis cerita fiksi yang dibaca dan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Hai teman-teman semuanya, aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu bersama-sama ya. Anak-anakku semuanya, tahukah kamu bahwa sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia? Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggalnya padat dengan penduduk. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, lingkungan tempat tinggal kita juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Di antaranya yaitu kegiatan itu digunakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Anak-anakku semuanya, bagaimanakah keadaan tempat tinggal di lingkungan kita? Nah, ini adalah salah satu contoh lingkungan tempat tinggal kita. Lingkungan tempat tinggal kita, keadaan lingkungannya adalah cukup nyaman walaupun lingkungan kita tidak tertata rapi karena banyak sampah-sampah dan juga penataan rumah yang belum rapi. Namun lingkungan kita cukup bersih. Anak-anakku semuanya, pada tanggal 22 Juni besok, warga Jakarta akan memperingati hari ulang tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita Si Pitung. Siapakah itu Si Pitung? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada pemerintahan Belanda. Bagaimanakah cerita Si Pitung? Kita baca sama-sama ya anak-anakku. Suatu sore, Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babalim yang sewenang-wenang. Babalim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas hak rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babalim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang diberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-sekali kau gunakan ilmumu untuk
menindas orang lain. Pesan Haji Naiping. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babalim. Dia menghentikan ulah anak buah Babalim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Hei anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babalim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian semuanya," jawab si Pitung. Anak-anakku semuanya, itulah tadi cerita tentang si Pitung. Setelah kita membaca cerita si Pitung, kira-kira apa jenis cerita pada teks si Pitung? Berikan alasannya juga ya. Ini adalah jenis cerita dari si Pitung. Kemudian, tokoh-tokoh dalam cerita tersebut ada siapa saja? Ada si Pitung, ada Babalim, Haji Naipin, anak buah Babalim, rakyat jelata, pemerintah Belanda, Scott Heine, ayah si Pitung yaitu Pak Piun. Selanjutnya, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Ini adalah tokoh tersebut. Yang terakhir, siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita si Pitung? Ini adalah tokoh-tokohnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah ya anak-anakku. Tetap semangat. Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku paket tema 8 halaman 40 sampai dengan 51. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku semuanya. Selamat belajar, tetap semangat ya.